Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan, tafadhali. Kitab jenazah. Hendaklah memperbanyak mengingat mati dan bertobat dari segala dosa, terlebih lagi bagi orang sakit, agar lebih giat beramal kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin. Auzubillah. Pertama baca aja, pertama. Kalau selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. enggak, kalau dari tengah auzubillah aja. Kalau di awal surat baru bismillah. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, merasakan sakitnya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, balasan kamu nanti akan dipenuhkan Allah yaumal qiyamah. Sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru, banyak-banyaklah mengingat zikra hazimil ladzatil maut. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutus segala kesenangan. Lezat, segala yang lezat-lezat putus kalau dia datang. Siapa itu? Mati. Banyak-banyak ingat mati. Terus. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunat, guna menghibur kesedihannya, karena kegembiraan orang sakit itu dapat juga menjadi obat. Sabda Rasulullah SAW. Hakul muslim alal muslimi khamsun. Hak sesama muslim ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau saya ucapkan salam, kalian wajib jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa iyadatul marid, kalau sakit jenguk. Wa ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Kalau meninggal, iringi jenazahnya sampai ke kubur. Wa ijabatud da'wah, kalau diundangnya datang. Jangan tengok yang undang. Ini kadang orang kalau diundang pejabat datang, diundang fakir miskin tak datang. Siapapun yang undang datang. Kalau makan ayam datang. Kalau mihun tak datang. Wa tasmitul atis, wa tasmit atish, kalau dia bersin maka ucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah kata dia, yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullahu yuslihu balakum. Terus, Orang yang menjenguk orang sakit hendaklah mendoakan agar sakitnya lekas sembuh dan menganjurkan supaya dia taubat dari segala dosa, membayar utang jika ada, dan berwasiat. Si sakit hendaklah berbaik sangka kepada Allah karena ia mengetahui bahwa Allah bersifat pengasih, penyayang, dan pengampun. ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku. Sangka baik aja sama Allah. Kalau kita sakit, sangka baik. Mudah-mudahan dengan sakit itu kita diampunkan dosa. Sesudah berusaha ternyata gagal, sangka baik. Mungkin ada hikmah di balik itu. Semoga ada hikmahnya Pak Ustadz. Ternyata hikmah udah menikah. Ada hikmah di balik itu. Tak tahu kita. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ada banyak kebaikan di balik itu. Kita tak tahu. Yang penting berusaha. Terus. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang sakit parah. Nih, kalau nengok orang sakit, ini yang mesti dilakukan. 1. 1. Orang yang sakitnya parah sehingga hampir menghembuskan napas penghabisan hendaklah dihadapkan ke kiblat. Hadapkanlah dia ke kiblat. Jadi kalau orang sakit, masuk antum ke kamar, cemanalah menghadapkan dia ke kiblat. Kakinya ke kiblat, kepalanya ke sini, naikkan ke bantal. Naikkan. Atau cara yang kedua, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, miringkan dia ke. Paham? Paham. Gimana caranya? Kakinya ke kiblat, Kepalanya ke timur, kasih bantal. Atau tempat tidur rumah sakit itu kan bisa naik.
Kata suster, bidan tak bisa naik pak, naik sikit mati. Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, miring. Kalau tak bisa miring, terlentang. Terus 2. Orang sakit parah hendaklah diajarkan membaca kalimat tauhid atau la ilaha illallah di telinga sebelah Kanan. kanan. Maka kalian bisik sebelah kanan. La ilah. Tolonglah ustazah, kalian udah punya rumah Quran nih, datanglah oma-oma. Tolonglah ustazah, suami saya mau meninggal, sakitnya udah berat betul. Mau kalian bisikkan ke telinganya? Kenapa pula kalian bisikkan ke laki orang? Mau pula katanya. Kalian tanyalah mana anak laki-lakinya. Mana? Datang kalian. Mana anak laki-lakinya? Mohon maaf ya Bu. Anak laki-lakinya mana? Tak ada anak laki-lakinya Pak Ustadz. Anak perempuan. Jangan kalian bisikkan. Begitu kalian bisikkan, la ilah, nggak jadi matilah Ustazah. Inilah yang ditunggu-tunggu katanya. Cari keluarganya dulu. Ajarkan la ilaha illallah. Sebutkan kalimat kalau diucapkan bibir tak bergerak. Siapa namanya? Risma. Hah? Risma. Risma. Risma kalau diucap bibir bergerak atau tidak? Bergerak. Risma. Risma. Ustadz Somad bergerak atau tak bergerak? Bergerak. Somad. Tapi la ilaha illallah tak bergerak. La ilaha illallah. Karena waktu sakaratul maut itu berat, menggerakkan bibir pun payah. Maka Allah kasih kalimat yang kalau disebut, maka orang tak perlu menggerakkan bibir, ringan, mati dalam keadaan ringan. La ilaha. Asal nampak lidahnya udah bergerak, suaranya udah tak keluar lagi. La ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Dah, diam, jangan ganggu lagi sampai dia mati. Tapi kalau dia meracau, tahu meracau? Mengigau, diganggu setan apa segala macam, terus bisikkan lah. Yang membisikkannya berapa orang? Satu. Yang pula kena rame-rame situ bisikkan. Kalau yang meninggal itu ulama, ustad, kalian bisikkan atau tidak? Tidak. Apa tak bisikkan? Bisikkan. Cemana nih ustad, kita bisikkan? Tak usahlah, dia kan udah tahu. Tetap dibisikkan, karena waktu itu godaannya luar biasa. Datang setan membawa air. Orang sakaratul maut itu haus minta ampun. Datang setan ngasih air. Kau akui aku sebagai Tuhan, ku kasih kau air, kata setan. Itulah maka orang yang sekeliling itu baca Quran, berzikir, baca Yasin, supaya jauh dari setan. Itulah maka di dinding-dinding itu jangan ada gambar-gambar, jangan ada patung-patung. Kalau ada patung, patung tempat setan, maka setan itu memanggil. Jelas? Jelas. Jadi kalian kalau jenguk orang, tengok dindingnya. Ini kalian buang nih, buang. Tapi itu gambar pernikahan kami. Itu loh, situ setan. Jangan ada musik-musik situ. Dari suara musik itulah masuk bisikan setan ke dalam hati. Yang ada hanya suara orang ngaji, berzikir, bertasbih, bersolawat, la ilaha Illallah. Terus Ulama fikih berkata, sungguh pun kita disuruh mengajarkan kalimat tauhid kepadanya, tetapi jangan sering dan berturut-turut, karena akan buatnya bosan. bosan. Sekali aja, asal udah nampak lidahnya la ilaha illallah, dah cukup. Tapi kalau dia terus tabungan gimana? Usah ingat-ingat lagi tuh Pak. La ilaha illallah. Nanti kalau aku mati kau jangan kawin lagi ya. Usah bahas tuh Pak. Maka apabila telah diajarkan satu kali, jangan diulangi Jangan lagi. ulang lagi. Kecuali sesudah mengucapkan perkataan yang lain. Kecuali dia mengucapkan kalimat yang lain.
Mobil udah diservis ke bengkel, gitu. Bunga udah disiram, gitu. Token udah kalian bayar listrik. Gitu. Terus 3. Orang yang sakit parah sebaiknya dibacakan surat Yasin. Sabda Rasulullah SAW. Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin. baca. Ada anaknya yang bisa baca Yasin? Mohon maaf Pak, tak ada anaknya yang bisa baca Quran. Istrinya gitu, lebih tak pandai juga. Ustazah itulah membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang susah, pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Susah rezeki, baca Yasin. Susah sehat, baca Yasin. Susah jodoh, baca Yasin. Susah sakratul maut, baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah Ustazah. Kenapa? Begitu dibacakan langsung mati. Itulah kalian, sudah mati kalian ketawa pula. Mestinya sedih lah. Terus Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang mati. 1. Matanya hendaklah dipejamkan atau ditutupkan. Menyebut yang baik-baik, mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. semua orang yang mati itu matanya. Kenapa matanya terbuka? Karena menengok ruh keluar. Yang pertama dingin tuh kaki. Dingin juga kaki. Coba rasa. Dingin. Kebas. Tak lama lagi tuh. Naik dia ke atas. Ke atas. Lalu kemudian kalian kalau tidur, belakang tuh tak menempel. Pasti begini dia. Ini lantai. Ini lantai. Tulang belakang tuh melengkung begini. Nah, Iya. ada cerah langgan. Nah, kalau orang meninggal, tulang ini turun ke bawah. Kecuali gemuk kali, tak tertahan tulang tu lagi. Dari lutut, dari ujung berembus dia keluar dari sini. Roh itu waktu masuknya dulu dihembuskan. Wa nufikha fihi ruh wa nafakhtu fihi ruh. Hembus. Ini daging dihembuskan. Maka keluarnya pun berembus juga. Waktu ruh itu keluar dari mulut, dari hidung, mata menengok ruh itu keluar. Ruh keluar, ruh Abdul Somad ini keluar, mata menengok. Itulah maka ditutupkan mata. Tolonglah ustazah, lakiku matanya terbuka aja dari tadi malam. Mau kalian menutupkannya? Apa pula kalian menutupkan? Yang menutupkan matanya anaknya, bininya, keluarganya. Allahumma rfa' darajatahuma al-ghabir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma rfa' darajatahuma al-ghabir. Pejamkan matanya, sebut yang baik-baik. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati itu sebut yang baik. Baik. Baiknya bapak nih dulu ya Allah. Waktu kami datang ke rumah dia, diundangnya mau menyambut bulan puasa, dikasihnya kami makan. Padahal makan keripik. Yang kalian sebut tak baiknya, waktu diundangnya kami makan, keripik lah dikasihnya. Tak terpotongkannya ayam. Mendoakan, doakan dia. Pak Anu sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pak Anu sudah meninggal. Alhamdulillah, pelit kali dia, mampus di situ. Memintakan ampun atas dosa-dosanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Idza hadartum mautakum. Kalau kamu menengok orang mati, faghmidul basar, pejamkan matanya. Fa innal basara yatba'ur ruh. Karena mata itu menengok ruh pergi. Wa qulu khairan, ucapkanlah yang baik-baik. Fa innahu yu'ammanu ala man qala ahlul mait. Karena doa orang baik itu diaminkan.
La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan doakan yang buruk-buruk. Wa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Malaikat mengaminkan doa kalian. 2. Seluruh badannya hendaklah ditutup dengan kain. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya. Siapkanlah kain panjang. Ustaz siapkan ya. Ada saya siapkan kain panjang. Jadi kalau saya mati, kain itu menutup. Jangan nasi mau membeli, asal pergi ke mall beli baju, asal pergi. Nanti kalian mati diselimut pakai terpal mobil, mau? Beli kain panjang. Kain, kalau orang Jawa bilang kain jari, kain selendang panjang. Hina tufiya sujia bi burdi hibaratin. Ketika Nabi meninggal ditutup dengan kain tenunan dari Yaman. Tutup kain. Jangan kain mewah-mewah mahal-mahal kali. Kain-kain biasa aja. Yang pula kain sutra menunjukkan orang kaya. Tak usah. Terus. 3. Tidak ada halangan untuk mencium mayat bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berduka cita karena kematiannya. Yang pernah nyium jenazah angkat tangan. Gimana rasanya cium jenazah? Dingin macam es batu. Saya pertama kali mencium jenazah tahun 1990 bulan Juni. Berapa tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu. Buka wajah, penutup jenazah, cium. Jenazah Syekh Muhammad Ali. Ada gambarnya di atas. Ulama besar. Pas saya datang, kelas 6 SD, suruh orang, cium jenazah atuk, cium atuk, cium atuk. Cium. Sujuk macam es batu. Coba rasa, masih hangat? Masih. Hangat. Kenapa hangat? Ada darah menyembur. Menyembur darah dari jantung, berkeliling dia di badan nih, naik ke otak, hangat. Makanya orang yang kena diabetes, yang pertama kali membusuk yang di ujung-ujung. Ujung tangan, ujung kaki. Orang yang mendaki gunung ke atas, naik ke gunung puncak, es batu tak mengalir, itu ujung kuku. Pernah kalian nonton film pendaki gunung, busuk ujung kuku. Kenapa? Karena darah kalau yang dekat-dekat ini mengalir dia. Pas sampai ke ujung tak sampai, membusuk karena tak mengalir. Maka ketika menggerenti geretak jantung, berhenti. Kenapa si Anu meninggal mendadak? Karena sakit jantung. Jantung berhenti berdetak, darah pun berhenti, dingin langsung. Setuju. Kenapa si Anu meninggal? Kemarin kan masih sehat, mendadak. Kenapa? Kena jantung. Mana pernah? Si Anu kenapa meninggal? Kena kudis. Si Anu kemarin kena pano. Kena sakit jantung, mendadak. Dingin, sejuk. Mencium jenazah itu ingat mati kita. Bagus. Tolonglah ustazah, suami saya meninggal. Pas dibuka wajah, mau kalian cium? Enggak. Apa kalian cium lagi orang? Laki-laki sama laki-laki. Kecuali ayah kandung, abang kandung, adik kandung. Terus. 4. Ahli mayat yang mampu hendaklah segera membayar utang si mayat jika ia berutang, baik dibayar dari harta peninggalannya ataupun dari pertolongan keluarga sendiri. Tidak boleh membagi harta warisan min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Keluarkan wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih dari 1/3. Hartanya 1 miliar. Maka harta wasiat yang boleh dikeluarkan 333 juta. Audain, bayarkan hutang. Setelah bayar hutang, barulah hartanya dibagikan. Harta warisan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Nyawa ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda, sampai dibayarkan. Bayarkanlah hutangnya. Nah, adapun bagi orang yang tak mampu, maka serah kepada Allah menurut keadaan, tujuan dan maksud orang waktu berhutang, sebagaimana diterangkan dalam hadis di bawah. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu.
Siapa yang adainu dainani, hutang itu ada dua. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu, siapa yang mati dia berniat mau bayar hutang, fa ana waliyuhu, maka aku yang akan bertanggung jawab mengurusnya. Faman mata wa la yanwi qada'ahu, siapa yang berhutang tak ada niat bayar, fadzalikal ladzi yukhadhu min hasanatihi, diambil amal pahalanya, laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun. Hari itu tak ada yang bisa membayar hutang. Maka setiap kalian ngutang, niat Bayar. siapa yang mati ninggalkan hutang, niat bayar hutang, kata Nabi, aku yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau niat berhutang, tak mau bayar hutang, habislah pahala bacaan Quran kalian diambil orang. Hutang bakwan, hutang orong-orong, hutang kerupuk, hutang es. Kalian pikir hutang-hutang sepele, dari kecil dah tu bawa-bawa. Man sabba ala syai'in sabba alai. Siapa yang terbiasa dari sejak muda sampai tua, sampai beruban, saya tak pernah saya berhutang. Bukan saya kaya, saya tak kaya, tapi tak pernah saya berhutang. Kenapa Ustaz tak mau berhutang? Takut mati. Tak berhutang. Sekolah di Mesir tak pernah berhutang. Sekolah Maroko tak pernah berhutang. Sekolah ke Sudan tak pernah berhutang. Lebih baik saya hidup susah daripada ngutang. Sekarang banyak orang gaya kaya raya tapi hutang. Semua hutang. Panci pun hutang. Satu-satunya yang lunas cuma satu, bininya. Aku terima mahar dengan mahar tunai. Andai boleh bini itu pun hutang juga. Boleh bini hutang? Boleh. Terus. Beberapa kewajiban yang berhubungan dengan mayat. Apabila seorang muslim meninggal, maka fardu kifayah atas seorang hidup menyelenggarakan 4 perkara. Memandikan, mengkapankan, nanti prakteknya sekali praktek sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu sama kalian bersatu. Tak siapa dulu mati, terserahlah. Nah, kalau ibu tu mati, kalian ngurusnya. Kalau kalian mati, ibu tu ngurus. Satu, memandikan jenazah. Syarat wajib mandi. A. Mayat orang Islam. Mayatnya mesti mayat orang Islam. Orang tak Islam tak dimandikan. B. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Ada tubuhnya walaupun sedikit. Apa maksudnya ada tubuhnya walaupun sedikit? Mati dimakan hiu, tinggal jempol kaki. Terekam hiu di tengah laut. Kata hiu, jempol ni busuk. Puih gitu. Apakah dimandikan? Iyalah. Walaupun sedikit. C. Mayat itu bukan mati syahid. Orang mati syahid bersimbah darah habis ditembak sama Israel. Apakah dimandikan? Tidak. Karena nanti di padang mahsyar dia dibangunkan dengan darah-darahnya itu jadi saksi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang mati jihad fi sabilillah itu mati. Bal ahya, dia hidup. Terus. Mandi untuk melepaskan kewajiban itu sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali, merata ke seluruh badannya. Siram sekali, rata ke seluruh badan. Sesudah najis yang ada pada badannya dihilangkan dengan cara bagaimanapun. Sebaiknya mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi. Dikasih tempat yang tinggi, macam ini dikasih. Kalau bisa lebarnya agak 2 lah, jangan tipis sekali, nanti jatuh pula. Gitu, disiram, jangan di lantai. Seperti ranjang atau balai-balai, di tempat yang sunyi, jangan orang ramai. Tutup. Jangan kalian mandi, kalau mandi pakai terpal, tutup keliling. Banyak orang, kau ngapain tengok? Yang tidak berurusan dilarang masuk, keluar. Biar aja mandikan. Seperti tak ada orang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi. Sebaiknya kalau mak kalian meninggal, kalianlah memandikan. Jangan kalian serahkan ke orang lain. Itu maka belajar nanti praktek memandikan. Paling bagus ahli bait, keluarga memandikan. Makanya Nabi SAW meninggal, yang memandikan dia cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, menantunya Sayyidina Ali, kemudian sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Terus. Pakaiannya diganti dengan kain basahan atau kain mandi. Sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. Dibuka baju dia waktu meninggal tuh, diganti dengan kain sarung. Terus. Sesudah diletakkan di atas ranjang, kemudian didudukkan dan punggungnya disandarkan pada sesuatu. Lalu perutnya Kalau orang sudah meninggal dunia, itu badannya jadi kaku. Bukan macam ini bisa gini-gini. Jadi kalau kaku tak bisa lagi, dia paksa digunting. Kalau lama dimandikan. Kalau ada orang meninggalnya pas sedang kampanye, coblos nomor mati. Begini, gimana cara membengkokkannya? Pakai air hangat. Diambil air hangat pakai kain, disendi-sendi. Karena dingin itulah dia kaku. Tapi begitu hangat, darahnya itu jadi hangat lagi. Yang kalian paksa, mimpi nanti kalian malam. Terus? Lalu perutnya disapu dengan tangan dan ditekankan sedikit supaya keluar kotorannya. Kemudian sesudah diletakkan di atas ranjang, kemudian dudukkan dan punggungnya disandarkan pada sesuatu, lalu perutnya disapu dengan tangan dan ditekankan sedikit supaya keluar kotorannya, bersih. Terus. Perbuatan itu hendaklah diikuti dengan air dan wangi-wangian agar menghilangkan bau kotoran yang keluar. Sesudah itu mayat ditelentangkan lalu dicebokkan dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Tangan kalian disarung pakai sarung tangan. Terus. Sesudah cebok sarung tangan hendaklah diganti dengan yang bersih. Lalu anak jari di kiri dimasukkan ke mulutnya, digosokkan giginya, dibersihkan mulutnya dan diwudukkan. Tangan kalian itu disarung pakai kain putih. Kalau mengorek hidung di ujung jari ini, kalau di sini, kain. Dari pakai mengorek gosok pas makan siang. Makanya jangan menyepelekan orang mandikan orang mati. Maka saya kalau ceramah di mana-mana, hai Pak Bupati, hai Pak Wali Kota, hai Pak Gubernur, keluarkanlah anggaran untuk memandikan orang mati. Wali Kota apa namanya itu setelah Medan arah ke Langkat, Binjai dulu, yang dulu tak tahu sekarang. Itu ada dibuat anggaran untuk orang yang memandikan jenazah. Banyak orang tak peduli sama memandikan jenazah. Padahal jenazah omaknya, ayahnya, atuknya, neneknya digosokkan mulutnya. Tolong, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kaya, cari orang mandikan jenazah. Kalau saya dulu yang ngurus jenazah almarhumah, saya cari. Ambil kain, masukkan duit ke kain itu, kasih. Besar jasa dia. Terus. Kemudian kepala dan janggutnya dibasuh, rambut dan janggutnya disisir perlahan-lahan. Rambutnya yang tercabut hendaklah dicampurkan kembali ketika mengafaninya. Gugur rambutnya, digulung-gulung, masukkan lagi ke kain kafan. Jangan biarkan. Lalu bagian tubuh sebelah kanannya dibasuh, kemudian sebelah kirinya. Siramnya kanan dulu, sama macam mandi. Kita juga mandi wajib kanan dulu, baru kiri. Sesudah itu dibaringkan ke sebelah kirinya, dan badannya yang sebelah kanan dibasuh, kemudian dibaringkan lagi ke sebelah kanannya, dan dibasuh badannya sebelah kiri. Bagian tubuh sebelah kanan dibasuh, kemudian sebelah kiri. Sesudah itu dibaringkan ke sebelah kiri, baringkan ke sebelah kiri, miring ke sebelah kiri, basuh sebelah kanan. Maringkan ke sebelah kanan, basuh sebelah kiri. Itu guna koma tuh. Kalau tidak, tak bertitik, tak berkoma dia. Semua itu dilakukan satu kali, tapi disunahkan 3 atau 5 kali. Ganjil 1, 3, 5. Air untuk mandi mayat ini sebaiknya air dingin. Ustazah, kalau bisa air hangat. Kenapa begitu, Bu? Suami saya biasa mandi air hangat. Kok pikir ini mandi santai? Ini mandi jenazah. Kecuali jika berhajat pada air hangat karena sangat dingin. Minta air hangat, kata ustazah. Kenapa? Jenazah kan air dingin. Aku tak tahan dingin.
Ustazah itu tak tahan. Karena sangat dingin, karena susah menghilangkan najis. Ada najis yang udah beku, mesti disiram pakai air hangat. Baik juga memakai sabun atau sejenisnya kecuali untuk basuh yang penghabisan. Basuh penghabisan jangan ada lagi sabun. Air pembasuh penghabisan itu sebaiknya dicampur dengan sedikit kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Kafur, bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab. Kafur. Karena di dunia ini yang ada kapur cuma di Pulau Sumatera. Nama pantainya Barus, maka disebut dengan Kapur Barus. Di mana Barus itu sekarang? Tapanuli Tengah. Dulu orang Jepang datang, orang Mesir datang naik sampan dari Kairo ke pantai Barus untuk mencari pokok kamper namanya. Dari pokok kamper itulah keluar getahnya Kapur Barus untuk mengawetkan mumi supaya tak busuk. Makanya kalau lemari kalian dikasih kapur barus tak masuk kecoa. Kalau di kamar tuh ada kepinding, masuk kapur barus. Maka jenazah orang Mesir tuh dikasih kapur barus, maka tak dimakan ulatnya. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalian balik makan kapur barus. Kalau tak ada kapur barus, daun sidir. Ambil daun sidir. Daun sidir itu kalau kita ambil, kita peras gini, masuk ke air, keluar dia putih. Macam susu. Siramkan ke jenazah. Idh waqa'a an rahilati famata. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, ada seorang laki-laki jatuh dari kendaraannya lalu meninggal. Kata Nabi, mandikan dia dengan air dan siram dengan air bidara. Sidir. Ada di depan rumah Ustaz. Rumah paling pinggir. Dekat jendela. 3 pokok. Yang kalian ambil daunnya. Dari Ummi Atiyah, Nabi SAW masuk waktu kami memandikan anak perempuannya. Anak perempuan Nabi. Ilsilnaha salasan, mandikan dia 3, au khamsan atau 5, au aksar atau lebih. In ra'aitunna dzalik bima'in, dengan air, wa sidrin, dengan air sidir. Wa ja'alna fil akhirah kafuran. Siramkan yang terakhir kafur. Kafur dari bahasa Indonesia. Kafur barus. Yang berhak memandikan mayat. Yang berhak memandikan mayat. Kalau mayat itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki, kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga jika istri dan mahram sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Supaya aibnya tak ditengok orang, supaya tak diceritakan orang cacat-cacatnya. Nanti antum bilang, suami saya ini saya sama anak-anak saya aja lah. Datang ibu-ibu pengajian, kami mau juga. Apa kau menggatal? Terus. Bila seorang perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan, suami atau mahramnya, mayat itu hendaklah ditayamumkan saja. Kalau perempuan meninggal, di tempat itu tak ada perempuan, tak ada suami, tak ada mahram. Macam yang terjadi di satu daerah unjuk rasa masyarakat ramai-ramai. Dimandikan pula oleh tukang mandikan laki-laki di rumah sakit. Maka perempuan itu ditayamumkan. Tayamum. Ambil tanah. Dah belajar tayamum kan? Sudah. Sapu ke mukanya sekali. Sapukan ke tangan. Dah, cukup. Begitu juga dengan yang kena COVID. Orang kena COVID tak dimandikan. Tayamum kan. Ganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Tayamum kan. Kemarin dapat jenazah, pas dibuka rupanya bajunya belum dibuka, masih pakai pempes pula. Rupanya tak dimandikan. Buka semua, tayamumkan aja. Tak boleh dimandikan oleh laki. Begitu juga yang meninggal adalah laki-laki.
Di kampung itu semua laki-laki merantau ke luar negeri kerja. Bininya tak ada, mahramnya tak ada, semua perempuan. Maka tayamum kan. Cemana nih ustazah? Tak ada laki-laki yang mandikan. Udah kita tayamum kan. Siapa yang menanamkan di jenazah? Akulah, kalian tak tahu. Maka mayat itu ditayamumkan. Kalau mayat itu kanak-kanak laki-laki, maka perempuan boleh memandikannya. Anak-anak, boleh kalian mandikan. Begitu juga kalau mayat itu anak perempuan, boleh laki-laki mandikan. Jika ada beberapa orang berhak memandikan, maka yang lebih berhak adalah keluarga terdekat. Kalau dia mengetahui kewajiban mandi serta dapat dipercaya. Kalau tidak, berpindahlah hak itu kepada keluarga jauh yang berpengetahuan serta amanah. Mengafani mayat. 2. Mengafani mayat. Hukum mengafani atau membungkus mayat itu adalah fardu kifayah atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan Nanti harta, kalau kalian punya duit, belikan kain agak 5, 3, 7 gulung, serahkan ke masyarakat. Banyak sekarang orang mau dikafankan tak ada kain. Ustaz nyuruh aja atau pernah Ustaz buat? Pernah saya buat. Kita cari, ibu apa kerjanya? Saya mandikan jenazah Pak Ustaz. Belikan dia sekian gulung, pakai untuk jenazah, sedekah. Paling bagus kita siapkan. Pernah menengok raja-raja Turki, gambarnya pun tak benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sultan Turki, Sultan Turki. Tengok Sultan Turki. Besar sorbannya kan? Tahu apa sorbannya itu? Kain kafan. Sultan Turki itu kenapa besar sorbannya? Kain kafan. Supaya apa? Supaya dia ingat kain kafan diletakkan. Kalian kalau ingat mati, jilbab kalian buatlah kain kafan. Sultan Turki kalau ditanya kenapa besar betul, kain kafan. kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari Baitul Mal dan diatur menurut hukum agama Islam. Kalau kita sekarang dari tempat zakat, Baitul Mal. Jika Baitul Mal tak ada dan tak teratur, maka itu menjadi kewajiban kaum muslimin. Berinfak sedekahlah, serikat kematian. Terus Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat. Timba, kereta, gerobak, keranda. Terus Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. paling minim selapis. Terus Baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis kain. Tiap-tiap lapis menutupi seluruh badannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari 3 lapis itu hendaklah izar kain. atau kain mandi. Sedangkan 2 lapis lagi menutupi seluruh badannya. Ya. Cara mengafani: dihamparkan sehelai-sehelai dan di atas tiap-tiap lapis itu ditaburkan wangi-wangian. Sehelai. Habis itu sehelai. Tiap atas lapis itu ditaburkan wangi-wangian macam kapur barus. Hamparkan dulu sehelai, baru kabur, siramkan kapur, baru sehelai lagi. Kedua tangannya diletakkan di atas dada macam sholat. Tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangannya lurus, atau lurus saja gini. Kalau nampak kalian nanti ada jenazah yang gini, boleh. Tapi rata-rata di tempat kita gini. Atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya, rusuknya. Diriwayatkan dari Aisyah, kufina Rasulullah SAW fi salasati aswabin. Nabi dikafankan 3 lapis kain, bidin, putih, suhuliyah, bersih, terbuat dari kapas katun, min kursuf, laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak pakai gamis, tak pakai sorban, kain aja 3 lapis. Mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain, yaitu kain bawah,
baju, tutup kepala, kerudung, cadar, kain yang menutup seluruh badannya. Digunting itu, bukan dijahit macam baju. Gunting. Nanti praktek. Cara mengafaninya. Cara mengafaninya, mula-mula dipakaikan kain basahan, baju tutup kepala, lalu Kain basahan dulu, dari pinggang ke bawah. Habis itu baju, habis itu tutup kepala, habis itu kerudung. Kemudian dimasukkan dalam kain yang meliputi seluruh badannya. Di antara beberapa lapisan kain tadi sebaiknya diberi wewangian. Misalnya kapur barus. Kecuali orang yang mati ketika dalam ihram haji, sedang pakai pakaian ihram, laki-laki 2 helai, sehelai di bawah, sehelai di atas. Dia tak boleh diberi harum-haruman, tak pula boleh ditutup kepalanya karena dia belum tahallul. Orang yang meninggal waktu haji belum tawaf ifadah, belum gunting rambut, belum selesai umrohnya, belum selesai hajinya, maka tak boleh dikasih haruman dan kepalanya tak ditutup, pakai kain ihram itu saja. Kafan sebaiknya adalah kain putih bersih. Saya maunya pakai batik Pak Ustaz. Tetap pakai kain putih. Albisu min siyabikumul bayad fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautan. Menyempurnakan pemakaian kafan. Idza kafana ahadukum akhahu, kalau kamu mengafani saudaramu, falyuhsin kafanahu, perbaikilah kafan. Kapan yang baik maksudnya baik, sifatnya baik, cara makainya serta terbuat dari bahan yang baik, sifatnya telah diterangkan. Kain yang putih, begitu pula cara memakaikannya. Adapun baik yang tersangkut dengan dasar kain ialah jangan sampai berlebih. Mentang-mentang orang kaya, ini kain putih import dari Eropa, tak perlu. Semuanya akan jadi santapan cacing tanah. Ilsilu saubi hadza. Dari Aisyah, Abu Bakar melihat kain. Kata dia, ilsilu saubi hadza. Cuci olehmu kainku ini, tambahilah 2 kain lagi. Kafinilah aku dengan kain itu. Kain ini sudah usang. Orang yang hidup lebih berhak memakai kain baru daripada mayat. Kapan hanya untuk tanah. Ini kainnya kain usang, ayah, kata Aisyah. Orang hidup lebih layak untuk pakai kain baru. Untuk aku biarlah kain-kain kapan yang bekas saja. Tak perlu kain baru. Karena tanah, daging, kulit akan hancur. 3. Menyolatkan mayat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu ala mautakum." Salatkanlah orang yang mati. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah orang yang mati la ilaha illallah. Kalau begitu orang yang dalam keadaan muslim. Kunna julusan inda Nabi id utiya bi najazatin. Sallu ala sahibikum. Salatkan dia. Syarat menyolatkan jenazah. 1. Syarat menyolatkan mayat. 1. Syarat-syarat salat yang juga menjadi syarat salat mayat seperti menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat. 2. Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Mandi, kapan, salatkan. 3. Letak mayat itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau salat itu dilaksanakan di atas kubur atau salat goib. Rukun menyolatkan mayat. 1. Niat. Sebagaimana salat yang lain. ala hadzal maiti 4 takbiratin. Tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Aku solat jenazah orang ini 4 kali takbir. Jadi makmum, jadi imam. Lillahi ta'ala. 2. Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. 3. Membaca Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah salat orang yang tak baca Fatihah. 4. Membaca salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir kedua. Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 5. Mendoakan mayat sesudah takbir ketiga. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقه من فتنه القبر وعذاب النار
Kalau kalian tak hafal, pendek saja. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi Wa'fu anhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Habis itu diam aja. Yang pula habis itu gerak-gerak pun pula mulut. Kenapa kau gerakkan? Seganlah Pak Ustaz, tahu doanya pendek betul. Terus. 6. Berdiri jika mampu. 7. Memberi salam. Keterangannya adalah hadis Syafi'i yang telah diuraikan dalam rukun keempat. Beberapa sunat sholat mayat. 1. Mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir-takbir tersebut atau takbir 4 kali. 2. Isror atau merendahkan suara bacaan. 3. Membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. Perempuan menyolatkan mayat. Sebagian ulama memandang bahwa sholat perempuan atas mayat tidak dapat membayar fardu kifayah kalau laki-laki masih ada. Akan tetapi, ulama yang lain berpendapat bahwa sholat perempuan itu dapat membayar fardu kifayah karena sholat mereka sah. Pendapat yang kedua inilah yang lebih sah dan kuat. Kalau ada orang meninggal yang menyolatkannya hanya perempuan saja, apakah sudah tertutupi fardu kifayah laki-laki? Itu maksudnya. Akan tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa solat perempuan itu dapat membayar fardu kifayah karena solat mereka sah. Fardu kifayah itu dilaksanakan 1 orang, 2 orang, 3 orang di kampung ini, maka semua sudah gugur kewajiban. Meninggal saya, lalu yang menyolatkannya kalian 3 orang. Apakah sudah terlaksana fardu kifayah? Sudah. Kenapa begitu? Karena solat mereka sah. Pendapat yang kedua inilah yang lebih sah dan lebih kuat. 2. Berjamaah. Salat jenazah disunatkan berjamaah dan hendaknya dijadikan 3 saf atau baris. 1 saf sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Maka jika yang salat ada 6 orang, lebih panjang solat jenazah itu safnya ke belakang. 2, makin panjang ke belakang makin bagus. Bukan disusun panjang-panjang. Ada 100 orang. Dari ujung sana ke sana 100. Ya. Paling sedikit sop 2. Oh, karena orangnya ramai 5 lah Pak Ustaz. 5. Makin panjang sopnya makin banyak sopnya makin bagus. Kurang-kurangnya. Maka jika yang sholat ada 6 orang, adalah setiap sop terdiri dari 2 orang. Kalau ada 6 orang yang sholat, berarti bisa berapa sop tuh? 3 sop. Terus. makmum wajib mengikuti imam dalam takbir. Karena yang dimaksud mengikuti di sini hanya dalam takbir Tidaklah itu. bagi muslim yang meninggal lalu jenazahnya disolatkan 40 orang yang tidak syirik, Allah memberi mereka syafaat. Makanya selalu dianjurkan orang meninggal disolatkan umat Islam 3 shaf, maka diampunkan. Kebetulan yang meninggal itu yang datang 10 orang. Bisa tak 10 orang itu dibuat 3 shaf? Tidak bisa. 10 orang bisa tak dibuat 3 shaf? Bisa. Satu orang. Ini jenazah. Yang datang 10 orang, imam 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa? Bisa 3 shaf. Jangan yang 10 itu dibuat 1 baris. 3, 3, 3. Terus. Makmum wajib mengikuti imam dalam takbir. Karena yang dimaksud mengikuti di sini hanya dalam takbir itu. Maka jika makmum ketinggalan atau tidak mengikuti imam pada salah satu takbir sehingga imam telah takbir selanjutnya, maka batallah salatnya. Jangan pula makmum imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia takbir sekali lagi. Kau kenapa takbir? Masbuk Pak Ustaz. Tak ada masbuk salat jenazah. Makmum wajib mengikuti imam dalam takbir karena yang dimaksud mengikuti di sini hanya dalam takbir itu. Maka jika makmum ketinggalan, kalau dia ketinggalan gimana caranya? Habis mereka salam, salat jenazah lagi. Salat jenazah lagi. Boleh salat jenazah 2-3 kali? Boleh. Datang rombongan.
kami rombongan mau sholat jenazah. Terus Salat gaib. Salat atas mayat yang gaib itu sah walaupun sesudah dikuburkan. Sah pula salat di atas kubur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tufiyal yauma rajulun salihun. Ada seorang laki-laki yang soleh meninggal hari ini. Lingkari rajulun salih. Namanya Najashi. Siapa namanya? Najashi. Minal Habash. Lingkari Habash, Ethiopia. Raja Ethiopia namanya Najashi meninggal. Fahalumu fasallu alaihi. Mari kita solatkan. Lalu kami susun shaf, kami pun solat. Itulah awal solat ghaib. Kalau jenazahnya tak ada di Pekanbaru, kalian sholat jenazahnya di Kisaran, jenazahnya di Medan, jenazahnya di Surabaya, maka sholat itu disebut dengan sholat ghaib. Ghaib artinya tak nampak, tak ada jenazah. Terus Anna Nabi SAW sholat ala qabrin ba'da syahrin. Nabi sholat di atas kubur sesudah 1 bulan. Sesudah 1 bulan orang itu dikubur, datang Nabi sholat di atas kubur. Meninggallah Ustaz Tengku Zulkarnain. Tahu Ustaz Tengku Zulkarnain? Meninggal dia. Besoknya baru saya datang ke kuburannya di Palas. Sholat saya di atas kubur. Ini kuburannya. Cari mana sholat. Allahu Akbar. Sholat di atas kubur. Ini kubur, ada ke kiblat, sholat. Sholat di atas kubur. Imam dan orang yang sholat sendiri disunatkan berdiri di arah kepala. Nabi bertanya kepada sahabat, mana perempuan yang dulu biasa menyapu masjid nih? Kata Nabi, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Ya karena dia perempuan biasa, tukang sapu. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Nabi sholatkan jenazahnya dari atas kubur. Mana tahu orang tua meninggal, tetangga, sahabat, kawan meninggal. Pas balik kampung, si Anu kemana? Meninggal. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Sholatkanlah dia dari atasku. Sholat jenazah mana ada pula, dia sudah dikubur. Sholat jenazah kata orang. Ambil buku ini, sumbatkan ke mulut. Kau tengok halaman 176. Pinjam bukunya ya ustazah, kau fotokopi lah. Dah tak berduit, bodoh pula, tak mau baca. Terus Beberapa mayat boleh disolatkan bersama-sama. imam dan seorang yang sholat sendiri disunatkan berdiri di arah kepala mayat laki-laki. Kalau mayatnya laki-laki maka di kepala. Kalau mayatnya perempuan maka di pinggang. Kalau mayatnya laki-laki maka imam yang sholat itu posisinya di kepala. Ini mayat. Ini kepalanya. Nah, di sini dia. Kalau mayatnya perempuan berarti di pinggang. Kalau mayatnya laki-laki berarti di kepala. Kalau mayatnya perempuan berarti imam posisinya di pinggang. Waktu pengajian ingat. Sehari, 2 bulan, setahun, pas jenazah meninggal, lupa. Di pinggang apa di kepala? Pinggang apa? Ustazah, ini mayatnya laki-laki di pinggang apa di kepala ya? Tunggu sebentar. Manalah buku kemarin? Gimana cara ngingatnya? Laki-laki itu kan kepala rumah tangga kan? Laki-laki itu kan biasanya jadi kepala pemimpin kan? Nah itulah, kalau laki-laki meninggal maka imamnya di kepala. Kalau perempuan di pinggang. Mudah ingatnya? Sudah, lanjutkan. Beberapa mayat boleh disolatkan bersama-sama. Jika mayat hanya diperoleh sebagian anggota tubuhnya saja, anggota itu wajib juga dimandikan dan disolatkan. Sahabat pernah menyolatkan dengan tangan Abdurrahman yang dijatuhkan burung. Mereka dapat mengenal tangannya itu dengan melihat cincinnya. Jenazah itu sudah terpisah-pisah, jatuh tangan itu ke bawah karena dibawa burung. Burung pemakan jenazah, burung pemakan jenazah. Maka diambil tangan itu, dicucikan, disolatkan bersama jenazah-jenazah yang lain.
Anak yang gugur sebelum sampai bulannya jika jelas hidupnya dengan tanda-tanda, hukumnya sebagaimana mayat orang, atau wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Kalau tidak ada tanda-tanda hidupnya, tidak disolatkan. Mayat orang yang tidak beragama Islam tidak boleh disolatkan. Anak yang gugur sebelum sampai bulannya. Berapa sampai bulan? 9. Jika jelas hidupnya dengan tanda-tanda, nampak berdetak. Walaupun janin, nampak berdetak jantungnya. Habis gugur, meninggal. Hukumnya sebagaimana mayat orang, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kalau tak ada tanda-tanda hidup, maka tak disolatkan. Mayat orang yang tidak beragama Islam tak boleh disolatkan, hanya boleh dimandikan dan dikafani. Karena Nabi pernah menyuruh Ali memandikan dan mengafani bapaknya. Adalah orang mu'allab, ayahnya tak Islam, meninggal. Semana nih ustazah, ayah saya meninggal. Apa lagi kalian suruh? Mandikan dan kafan. Mandikan bapakmu, kafani, tapi tidak disolatkan. Karena doa itu wajib hanya bagi orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mati syahid. Mati syahid. Yang dimaksud dengan mati syahid ialah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk menjunjung tinggi agama Allah. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan cukup dikafani dengan pakaiannya yang Tidak berlumur dimandikan, darah itu. tidak disolatkan, cukup dikafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah itu saja. Pakaiannya, darahnya itu jadi saksi waktu dia dibangkitkan. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Waktu kubur dibangkitkan nanti. Menurut pembagian ahli fikih, syahid terbagi pada 3. 1. 1. Syahid dunia dan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan syahid tersebut di atas. Ustazah, apa arti syahid dunia, syahid akhirat? Syahid dunia, syahid akhirat maksudnya orang yang mati syahid waktu perang. 2. Syahid dunia, orang yang mati dalam perang melawan orang kafir tapi bukan karena menjunjung tinggi agama Allah. Ikut perang karena ingin jadi pahlawan, ikut perang supaya dapat baju besi. Syahid akhirat, orang yang mati teraniaya, mati terkejut, bam, mati dia. Mati kena penyakit kolera, mencret, mati tenggelam. Angkatan laut yang tenggelam kemarin, kapal selam hilang. Mudah-mudahan mati syahid, karena dia membela negara. Mati tertimpa oleh sesuatu, orang kerja bangunan, jatuh batu dari atas. Mati kebakaran, pemadam kebakaran sedang memadamkan, datang api berkobar dari atas. Al-mat'unu syahid, orang yang mati karena sakit wabah, termasuklah orang yang mati karena COVID. Ustazah, suami saya mati kena COVID, apakah dia syahid? Antum bacakanlah hadisnya. Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah mati syahid, tapi dia mati sama selingkuhannya, tak syahid. Itu namanya syahid dunia. Jika antum ditanya apa itu arti syahid dunia, orang yang dihukum mati syahid tapi tidak mati perang fisabilillah. Termasuk juga mati melahirkan. Ibu-ibu hamil mati melahirkan, mati syahid. Makanya niatnya niat baik. Oke. Al-syuhada khamsatun, orang mati syahid ada 5. Al-mat'un, mati karena wabah. Al-mabtun, mati sakit perut. Al-gharik, mati tenggelam. Sahibul hadmi, mati tertimpa benda berat. Syuhada, mati syahid karena perang jihad. Membawa jenazah ke kubur. Membawa jenazah ke kubur. Sesudah mayat dimandikan, dikafani, dan disolatkan, lalu dibawa ke kubur, dipikul pada 4 penjuru. 4 penjuru, kanan, kiri, belakang, depan, belakang. Berjalan bawa jenazah itu hendaklah dengan segera. Makanya kalau kalian tengok orang bawa jenazah itu
macam lari, cepat. Cepat-cepatlah menguburkan mayat. Kalau dia baik, cepat dia jumpa dengan kebaikannya. Kalau dia jahat, cepat kalian buang beban dari pundak kalian. Cepat-cepatlah mengebumikan jenazah. Kalau dia baik, cepat dia jumpa. Maka saya kalau diminta, Ustaz, tausiahlah untuk jenazah. Tak ada tausiah, cepat-cepat kubur. Sesudah dikuburkan, baru saya tausiah. Waktu kawan saya meninggal dilipat kain di Kuntu, diminta, enggak, nanti udah kubur baru. Ini ada orang mau meninggal, kata sambutannya sampai 10. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Gubernur, dari Bapak Sekda, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dari Bapak Camat, dari Bapak Lurah, dari Bapak RW, dari Bapak RT, dari Bapak Kadus, dari Bapak Kades. Pas mati sendiri juga di dalam. Bukan mau orang itu ikut mengawani. Nanti kalau saya mati, jangan ada sambutan-sambutan. Kalian ingat itu. Mati saya, mandi, kafani, bawa. Udah dikubur tuh terserah kalian lah, mau sambutan 3 hari 3 malam. Iya kata ayam. Terus. Berjalan mengantarkan jenazah adalah suatu amal kebaikan. Caranya, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang mengantarkan jenazah itu sebaiknya berjalan lebih dahulu dari mayat dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, orangnya jalan duluan, mayatnya belakang. Orang yang mengantar jenazah itu berjalan lebih dulu. Sedangkan sebagian ulama berpendapat sebaiknya yang mengantar itu berjalan di belakang mayat. Jadi kalau antum ditanya, Ustazah, mayatnya duluan atau kami? Terserah kalian lah. Berkelahi pula orang itu gara-gara itu, bertambah pula jenazah. Orang suka berkelahi. Mayatnya duluan, jenazahnya duluan. Mayatnya duluan baik, jenazahnya duluan juga tak masalah. Yamshuna amamal janazah. Dari Abdullah bin Umar, dia melihat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar berjalan di depan jenazah. Abu Bakar, Umar, Nabi di depan jenazah, jenazahnya di belakang. Nabi dari Sayyidina Ali, al-mashyu khalfal janazah afdal. Berjalan di belakang jenazah lebih afdal, seperti afdalnya salat jamaah terhadap salat fardhu. Di sini mengatakan di belakang jamaah. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan perasapan, karena yang demikian itu merupakan perbuatan jahiliyah, membawa meninggal dibawanya asap-asap. Wah, untuk menunjukkan Abdul Somad yang mati buat asap-asap. Yang kalian buat-buat itu. Kalau mau berasap di situ aja tempat sampah hari Sabtu. Orang mati jangan kasih asap-asap. Apabila seorang melihat jenazah, hendaklah dia berdiri meskipun mayat itu bukan orang Islam. Lewat jenazah, berdiri. Berdiri semua santriah. Kenapa kalian berdiri? Ada jenazah. Bukan, itu pejabat lewat. Salah dia, disangkanya bunyi ambulan. Rupanya polisi poreder. Terus 4. Menguburkan mayat. menguburkan mayat. Proses terakhir. Kewajiban yang keempat terhadap mayat ialah menguburkannya. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah atas yang hidup. Dalam kuburan, sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang Jangan buas. sampai dibongkar harimau macan karena mau makan jenazah. Jangan sampai baunya naik ke atas. Biasanya dia agak-agak orang setinggi orang tegak, orang dewasa, agak-agak 2 meter. Masuk ke dalam 170 kalau saya. Terus Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. tapi di Maroko saya menengok dengan mata kepala saya sendiri kubur di Maroko tak dalam. Tak dalam kubur di Maroko, segini aja. Di dalamnya ada peti beton, lantainya beton. Masukkan jenazah ke dalam, tutup pakai beton juga di atas. Baru pakai tanah, beton.
beton bawah, masukkan jenazah, tutup, baru pakai tanah. Begitu pemakaman di Maroko. Saya menengok waktu saya sekolah. Miringkan, jadi tidak digali, buka. Nanti setelah hancur, bisa diisi orang lain lagi. Bagus, efisien, tak perlu banyak tanah. Terus, Lubang kubur disunatkan memakai lubang lahat. Kalau tanah perkuburan itu keras, tetapi jika tanah perkuburan tidak keras, mudah runtuh seperti tanah yang bercampur dengan pasir, maka lebih baik dibikinkan lubang tengah. lubang lahat, setelah digali tanah, digali, ini dindingnya digali, lalu kemudian dikerok ini dinding kubur tuh, dinding kubur, maka dipotong ini tanah ini, kira-kira muat jenazah masuk ke dalam. Kalau tanahnya keras, tanah liat keras atau tanah keras, dimasukkan jenazah itu dalam, baru ditutup pakai papan. Tapi kalau tanahnya berpasir, asal dikerok, digali, runtuh longsor, tak bisa. Maka digali di tengah. Ini lubang, ini lubang masuk dalam. Digali lagi di tengah, seagak-agak jenazah bisa miring. Gali di tengah, masukkan jenazah itu, baru ditutup pakai papan. Kalau yang di samping itu namanya lahat. Maka disebut orang, tuntutlah ilmu walau ke liang lahat. Itu lahat. Lahat di samping. Kalau yang satu tadi di tengah. Kalau tanahnya keras, lahat. Kalau tanahnya berpasir, buat di tengah. Terus, Sesampainya mayat di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat. Sesampainya mayat dikubur, hendaklah diletakkan di sisi kaki kuburan. Sana kiblat. Di mana letak kepala mayat? Kepala mayat di sebelah mana? Sebelah utara. Sana barat. Sini timur. Kepala mayat di utara, kakinya di selatan. Nanti wajah mayat menghadap ke sana. Maka begitu sampai di kuburan, kepalanya hendaklah diletakkan di sisi kaki. Letakkan kepalanya, lubangnya situ, letakkan di kaki. Lalu diangkat ke dalam lahat atau lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat. Jenazah dikubur itu bukan telentang, miring ke kiblat. Itulah maka ada tanah bulat-bulat. Kalau kalian tengok pemakaman, tanah dibulatkan. Tanah bulat itu gunanya untuk mengganjal, karena dia miring ke sana. Kalau tak ada ganjal, telentang dia balik. Almarhumah emak ini saya yang turun ke bawah sama Jamal, adik saya, sama kawan. Saya meletakkan tanah itu di samping, dihadapkan ke kiblat, hidungnya menempel ke tanah, tempelkan hidung ke tanah. Dia letakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat ke dalam liang lahat atau tengah, lubang tengah, dimiringkan ke sebelah kanan, dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah tentang berapa dosa besar. Jawab beliau, dosa besar ada 9. Syirik, menyekutukan Allah, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang, menuduh orang berzina, durhaka pada orang tua, menghalalkan Baitul Haram, kiblat kamu sewaktu kamu masih hidup dan sesudah mati. Yang dimaksud dengan kiblat sudah mati ialah dalam lubang liang lahat. Terus, Beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur. 1. Ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunnah menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya. makanya waktu memasukkan ke dalam, ada orang yang megang kain.
Satu pojok sana, satu sini, satu sini. Ini lubangnya. Dan megang kain. Pegang kain. Itu sunnah. Terus 2. 2. Kuburan itu sunnah ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa agar diketahui. Sejengkal. Jika kalau saya mati, kalian ziarah ke kubur saya, kalian tengok, tinggikan sejengkal. Tak usah dibangun-bangun di atas. Terus 3. Kuburan lebih baik didatarkan daripada dimunjungkan. Didatarkan daripada tajam begini, datar. Terus 4. Menandai kuburan dengan batu atau yang lainnya di sebelah kepalanya. tatkala Utsman bin Mas'un meninggal, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Nabi menyuruh seorang laki-laki mengambil batu, tetapi laki itu tak kuat membawanya. Rasul bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan bajunya, disingsingkannya, kemudian batu itu dibawa, kuat tenaga Nabi. Lalu diletakkannya di sebelah kepalanya sambil bersabda, "Aku memberi tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan di sini siapa yang mati di antara ahliku." Kubur Utsman bin Mas'un. Saya ziarah ke kubur ini Utsman bin Mas'un di Madinah. Di pemakaman Baqi, jalan terus ke belakang, perempuan tak bisa masuk. Perempuan dari luar pagar saja. 5. Menaruh kerikil-kerikil kecil di atas kuburan. Jadi kalau kalian ziarah menengok banyak batu kerikil, apalah ini letak-letak kerikil ini, bagus untuk ngecor masjid. Sunnah. Wada'a hasba ala qabri ibnihi Ibrahim. Nabi meletakkan hasba, batu-batu kerikil kecil di atas kubur anak. 6. Meletakkan pelepah basah atau di atas kuburan. Keterangannya hadis Ibnu Abbas menjelaskan Nabi pernah demikian. Diambil Nabi pelepah kurma, dibelahnya 2, ditusukkannya. Itulah maka kita tengok di atas kubur banyak orang menanam. Ada di tempat kita ini tanam-tanaman khusus yang untuk kuburan. Jadi ikut aja itu, tak usah kalian pula buat pesan nanti kalau aku mati kubur tanamlah di atas makamku pohon metoa. 7. Menyiram kuburan dengan air. Nabi ketika anaknya meninggal, Nabi SAW rasya ala qabri ibni Ibrahim. Kalau kalian tengok ada orang ziarah kubur menyiramkan air, nah itu pun sunnah. Apa gunanya menyiramkan air? Supaya tanah itu padat. Tanah kalau disiram dengan air kan padat ya, tak bisa digali oleh binatang buas yang mau makan. Kalau tidak pergi datang babi hutan, digalinya. 8. Sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunahkan berhenti sebentar untuk mendoakannya atau memintakan ampun dan meminta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfiru li akhikum. Doakan saudara kamu. Was'alullah lahu tasbit. Doakan dia. Fa innahu al yus'al. Karena dia disoal, dia ditanya. Ada hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili membacakan talqin. Almarhumah mak saya sendiri membacakannya talqin. Talqin itu isinya doa. Jadi kalau ada orang tak mau mendoakan jenazah, habis kubur, pulang macam menguburkan kucing. Ini tidak ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, maka hadis Abu Umamah Al-Bahili, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadis hasan. Baik membacakan talqin. Tak hafal talqin, tak tahu, bacakan doa. Sahabat saya meninggal, Ustaz Dr. Johar Arifin, saya diminta keluarga membacakan talqin. Saya membacakan. Ada tuh bacaan talqin. Terus larangan yang bersangkutan dengan kuburan. 1. Menembok kuburan. 2. Duduk di atasnya. Jangan duduk di atas kuburan. Kadang orang kalau sudah pemakaman jenazah duduk, menginjak, jangan sampai. Tak menghormati jenazah. 3. Membuat rumah di atasnya. 4. Membuat tulisan-tulisan di atasnya. 5. Membuat perkuburan menjadi masjid. Tak boleh membuat kuburan jadi masjid. Terus pada riwayat Nasa'i disebutkan Rasulullah SAW telah melarang membuat rumah di atas kubur dan membuat tulisan di atasnya. Sabda Rasulullah SAW, Qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah membunuh, memerangi Yahudi dan Nasrani.
Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka menjadi masjid. Terus Memindahkan mayat. Mengenai hukum membawa mayat dari negeri tempat meninggalnya untuk dikuburkan di negeri lain, sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram karena dikhawatirkan akan merusak kehormatan mayat. Sebagian ulama berpendapat hal itu tidak ada halangan, asal terjaga dengan baik. Karena asal hukum sesuatu adalah harus atau boleh, sedangkan di sini tidak ada dalil yang mengharamkannya. tak ada dalil yang mengharapkannya. Kalau jenazahnya dipindahkan karena darurat, tolong semua jenazah pindahkan karena akan ada pembangunan mall. Dijual orang tanah itu. Entah cemana ceritanya dulu, mungkin bukan tanah wakaf, tanah menumpang. Pindahkan. Dulu pemakaman itu di tepi sungai. Lalu sungai ini tergerus. Kalau tidak dipindahkan akan hanyut jenazah-jenazah. Maka pindah. Tapi kalau tak ada halangan tak usah pindah. Biar aja. Payah kami ziarah. Nah, mana ada alasan? Berdoa kita dari sini kirim Fatihah sampai apa tak sampai? Sampai. Tak ada alasan. Membongkar kuburan. Membongkar kuburan. Apabila mayat sudah dikuburkan, tidak boleh dibongkar atau haram dibongkar, karena hal itu akan merusak kehormatan mayat, kecuali kalau terjadi beberapa hal berikut. Mayat dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas, kain curian. Sedangkan yang punya minta dikembalikan, boleh dibongkar balik. Atau dalam kuburan itu terjatuh suatu barang berharga. Selesai acara pemakaman, hilang jam. Kemana? Terjatuh tadi. Berapa harga jam itu? 200.000. Atau usahlah, ganti aja. Jika terjadi salah satu dari hal tersebut, kuburan boleh dibongkar selama mayat belum membusuk. Adapun bongkar kuburan yang sudah lama, tak ada halangan, asal mayat sudah hancur. Berarti tulang-tulangnya pun sudah hancur. Untuk mengetahui berapa lamanya baru hancur, hendaklah ditanyakan kepada yang ahli tentang itu. Karena keadaan tempat tak sama, bergantung pada keadaan tanah. Ada tanah itu kering, lembab, basah. Tanah yang kering, gurun pasir, cepat. Kering, mengering, busuk, tak bau. Takziah. Takziah atau melayat. Melayat ahli mayat itu sunnah dalam 3 hari sesudah ia meninggal Kepada dunia. seluruh jamaah supaya kita datang takziah ke rumah almarhum selama malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sepeninggal dunia. Lebih baik ialah sebelum dikuburkan. Yang dimaksud dalam melayat ialah menganjurkan ahli mayat supaya sabar, jangan keluh kesah, mendoakan mayat. Ibu sabar ya bu, suami ibu udah meninggal, dia pun dulu hidup juga tak baik betul, sabu-sabu, narkoba, selingkuh, gitu dia. Sabar ya bu, makin kuat pula nangisnya. Kenapa ibu nangis? Utangnya banyak. Kalian sabarkan dia. Sabar, ahli mayat hendaklah sabar atas kedukaannya serta menyerahkannya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Memberi makan kepada ahli mayat. Kalau kalian menengok orang mati, bawakan nasi bungkus. Karena orang yang meninggal itu tak sempat lagi keluarganya itu masak. Sudah error dia, sudah menangis saja tak tentu arah. Apa kata Nabi? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Yang meninggal ni Ja'far radhiyallahu anhu. Keluarganya, anak bininya, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yus'iluhum. Karena yang datang kepada mereka ini musibah membuat mereka sibuk. Jadi kalau ada orang meninggal, kita datang bawa makanan atau bawa perut kosong? Bawa makanan. Kita datang membawakan makanan. Itulah ya, baca, itulah yang disyariatkan. Itulah yang disyariatkan dalam agama Islam, bukan sebagaimana yang biasa dilakukan di Indonesia. Semua tetangga, sahabat yang dekat atau yang jauh, keluarga, teman dan orang sekampung datang beramai-ramai berkumpul di rumah ahli mayat untuk makan-makan.
dan ahli mayat terpaksa menyediakan makanan yang bermacam-macam. Udahlah ayahnya mati, orang datang terpaksa pula lah dia mengutang. Biarpun sampai menghabiskan harta peninggalan si mayat, mengutang. Maka alhamdulillah sekarang kita udah ada serikat kematian. Biasanya orang meninggal di depan tuh disediakan ember, diisi beras, ada membawa duit. Nah, itu baik, tak salah. Bahkan kalau kurang, hartanya sendiri dihabiskan. Kadang-kadang orang yang datang tempat kematian sepanjang hari tak perlu pula berbelanja lagi, karena keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang ada. Orang meninggal, alhamdulillah bebas makan siang hari ini. Senang pula dia dengan orang. Lain dari perayaan pada hari matinya, diadakan pula selamatan untuk makan-makan. Tentang masalah ini terjadi khilaf ya. Adapun tentang meninggal orang, riwayat dari tabi'in namanya Imam Atha. Imam Atha menganjurkan untuk bersedekah makanan. Tulis di halaman 190. Imam Atha titik 2 dianjurkan sedekah makan selama 7 hari 7 malam. Imam Atha titik 2 dianjurkan sedekah makanan 7 hari 7 malam. Jadi kalau keluarga yang meninggal itu mau bersedekah makan 7 hari 7 malam, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut makan ini karena ini adalah sedekah dari saya. Maka hukumnya boleh. Terus Memang kalau kita renungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan tenang, alangkah sedihnya ahli mayat sesudah ia kehilangan anak, buah hatinya, atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup dan penghidupannya. Hartanya dihabiskan pula. Kalau tidak mengikuti kehendak adat, ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat itu. Terus ziarah kubur. Ziarah kubur. Laki-laki disunatkan menziarahi kubur. Adapun bagi perempuan, hal ini dimakruhkan karena tabiat perempuan lemah hati dan lekas susah. Maka dikhawatirkan akan mencucurkan air mata dan akan berkeluh kesah serta berduka cita sehingga lupa akan kekuasaan Allah. Khawatir perempuan itu kalau dibawa ziarah kubur, emosinya tak tertahan, meraung-raung dia, ratap situ. Tapi kalau dengan ziarah kubur itu dia menjadi takut pada Allah, bagus. Perempuan zaman sekarang bagus dibawa ziarah kubur daripada ziarah mall. Asik mau ke mall aja dia, bawa ziarah kubur. Peringat mati, supaya tak menumpuk baju sampai 3 lemari, supaya tak beli sepatu 100 pasang, mati tak pakai sepatu. Orang yang menziarahi kubur disunatkan memberi salam kepada orang di kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tak hafal doanya, itu bacaan pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Membacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq, Qul bin nas, sampaikan ke orang meninggal. Kalau anak kandung otomatis sampai. Tapi kalau orang lain, kalian ziarah ke kubur saya, kalian baca Qul huwal Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul bin nas sekali. Habis itu kalian bacakan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum Abdul Somad. Karena kalian bukan anak kandung saya. Tapi kalau anak kandung saya, tak perlu diucapkannya itu langsung sampai. Begitu juga dengan kalian. Kalau ziarah kubur, pertama salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin, nasallallahu wa lakumul afiyah. Baca Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul bin nas sekali. Sanggup baca Yasin? Yasin bagus. Habis.